video bantahan bedah total logika rusak Arabic Studies, mengadili agama pakai teori pemikir ateis, dekonstruksi syubhat academic wannabe, bantahan ilmiah terhadap analisis wacana Arabic Studies. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita membedah isi video dari channel Arabic Studies yang menggunakan teori sosiologi barat untuk menyerang dakwah salafi, kami ingin memberikan sebuah disclaimer penting terlebih dahulu. Bantahan ini dibuat sama sekali bukan karena sentimen pribadi atau kebencian kepada pemilik channel, namun bantahan ini murni merupakan penawar ilmiah atau scientific antidote karena melihat narasi yang dibangun oleh channel tersebut sudah sangat bias, rancu secara epistemologi, dan sangat berbahaya bagi orang awam. Lanjut, mari kita preteli kerancuan berpikirnya secara objektif dan tuntas. Kita masuk pada poin ke-1, cacat akidah dan logika, yaitu dalam hal ini mengadili wahyu dengan teori barat. Sungguh disayangkan ya. Jadi pada poin ke-1 ini atau yang pertama, itu perihal mengadili agama Islam atau dakwah ini dengan teori ateis. Kekeliruan yang ada di dalam video tersebut, ya, di mana pembicara menggunakan teori Michel Foucault seperti pada video yang sebelumnya untuk menilai kebenaran dakwah Islam. Jadi konsekuensi logis dari teori Foucault ini menganggap, ya, teori Foucault itu menganggap tidak ada kebenaran mutlak di dunia ini, ikhwah. Hati-hati ya. Ini jadi menyatakan bahwa semua klaim kebenaran, termasuk di dalamnya agama, kebenaran dalam agama, itu hanyalah produk rekayasa politik dan kekuasaan, atau disebut power knowledge, power knowledge, ya. Jadi apa yang ada di dalam agama itu hanya rekayasa yang dibuat oleh penguasa demi kepentingan politik. Ini teorinya Michel Foucault, ya. Maka kita berikan penegasan di sini pada poin pertama. Mari kita bedah pisau analisis yang dibanggakan oleh si pembicara yang terhormat dalam video. Jadi pembicara menggunakan teori kembali menggunakan teori Michel Foucault, yaitu seorang sosiolog barat sekuler, ya. Kami katakan, tahukah Anda apa konsekuensi paling mengerikan jika kita memakai kacamata Foucault ini untuk mengadili agama? Jadi pertanyaan ini kita ajukan terlebih dahulu kepada sang pembicara di dalam video Arabic Studies, ya. Dan kemudian tentunya kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Jadi bagi Foucault itu tidak ada yang namanya kebenaran sejati. Semua teks agama, wahyu, dan syariat itu dianggap hanya sebagai instrumen politik untuk mengontrol manusia. Dalam hal ini kita sebut governmentality, ya. Jadi, jika kita mengikuti pola pikir sang pembicara dalam video Arabic Studies ini, maka kesimpulannya kebenaran itu tidak akan pernah ada, ikhwah. Agama apapun, mazhab apapun, bahkan Al-Quran dan hadis pun itu akan dituduh sebagai produk kepentingan penguasa. Jadi, ini sungguh merupakan kerancuan akidah yang sangat fatal. Bagaimana mungkin seorang muslim itu mengadili kemurnian ajaran Nabi SAW menggunakan teori yang dimana datangnya dari seorang pemikir barat, yang mana dia ini, pemikir barat ini, tidak percaya pada wahyu. Kita lanjutkan pada poin kedua, yaitu kamuflase organisasi versus manhaj. Strawman fallacy di sini, ya, yang bermain. Nah, jadi pada poin kedua ini ada framing kelompok versus hakikat manhaj, ya ikhwah. Jadi kekeliruan yang ada dalam video itu menuduh salafi sebagai sebuah gerakan struktur atau gerakan terstruktur, ya, atau institusi yang dimana disetir oleh, dalam hal ini, kerajaan Arab Saudi, kata dia, demi stabilitas politik. Nah,
Tapi fakta lapangan, Salafi itu bukan organisasi, ya. Jadi perlu diketahui oleh sang pembicara dalam video dan juga ikhwah sekalian atau pemirsa yang sedang menonton video ini, Salafi itu bukan organisasi dan tidak pernah menjadi organisasi. Bukan pula partai politik dan tidak punya struktur kepengurusan, juga tidak punya ketua umum. Jadi Salafi itu adalah manhaj, metode belajar, ikhwah, yang diadopsi secara independen oleh jutaan muslim di dunia. Maka kami tegaskan di sini pada poin kedua, pembicara ini di sini melakukan framing yang kami bilang, mohon maaf ya, jahat ya, dengan menuduh bahwa gerakan Salafi ini disetir oleh penguasa untuk kepentingan stabilitas politik. Begitu katanya. Nah, itu adalah boleh dibilang halusinasi akademik yang cukup kocak ya, atau sangat kocak kita katakan di sini. Bagaimana mungkin sebuah entitas yang dimana di sini dimaksud entitas di sini adalah Salafi, sebuah entitas yang bukan organisasi, tidak punya struktur pengurus, tidak punya ketua umum, dan juga tidak berbentuk partai, itu bisa disetir secara sistematis, itu bagaimana caranya? Salafi itu adalah sebuah manhaj, kembali kita tegaskan, yaitu metode individu dalam beragama. Jadi nggak pernah ada yang namanya organisasi Salafi. Ya. Anehnya, pembicara ini tinggal di Indonesia, ya, di negara kita yang jelas-jelas berbentuk organisasi resmi, punya kartu anggota, dan tokoh-tokohnya secara terang-terangan bermain di kursi pemerintahan untuk memperebutkan kekuasaan, mohon maaf nih ya, memperebutkan kekuasaan, justru tidak dia kritisi secara mendalam. Kan ada organisasi yang jelas-jelas main di sini ya, gitu ya. Nah, kenapa dia ini malah sibuk mengurusi, tapi ya ini yang aneh ya, malah sibuk mengurusi stabilitas politik negara orang lain, dalam hal ini adalah Arab Saudi. Ini sebenarnya ada apa? Dan jadi di sini menunjukkan adanya agenda tersendiri sebenarnya, atau mungkin sekedar sentimen kebencian yang dibungkus dengan bahasa-bahasa ilmiah ya oleh sang pembicara. Baik, yang selanjutnya kita beralih ke poin yang ketiga, standar ganda nama Salafi. Jadi pada poin ketiga ini ada sentimen nama dan inkonsistensi sebenarnya, yang tidak konsisten ya, inkonsistensi sejarah. Kekeliruan yang ada dalam video di mana di situ menggugat istilah Salafi atau nama Salafi dengan narasi yang disebutkan dalam video bahwa di zaman Nabi itu tidak ada nama kelompok Salafi, kata beliau ya. Nah, fakta ilmiah kita berikan di sini, tapi mohon maaf kita harus menyebut beberapa nama ya sebagai contoh ya, contoh ilmiah yang benar-benar ada berdasarkan fakta ya. Nama seperti NU, mohon maaf ya, Muhammadiyah, Persis, Asy'ariyah, yang mana di sini ada merupakan teologi, dan atau Maturidiyah, itu juga tidak pernah ada kok di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah ada tuh nama-nama itu. Nah, sekarang kaidah usul la musyahata fil istilah. Jadi tidak ada perdebatan dalam penggunaan istilah selama maknanya benar. Maka kita kembali berikan penegasan pada poin ketiga, sang pembicara itu mempermasalahkan nama Salafi dengan dalih di zaman Nabi atau era Abbasiyah itu tidak ada kelompok-kelompok yang menamakan diri demikian, katanya. Nggak ada kelompok yang mengatakan menamakan diri mereka sebagai Salafi. Nah, ini merupakan argumen yang sangat, kembali kita harus mengatakan, kekanak-kanakan ya, ikhwah, untuk ukuran orang yang mengaku seorang akademisi, ya. Nah, jadi jika standar Anda, wahai sang pembicara dalam video Arabic Studies, ya, jika standar Anda itu adalah nama tersebut, nama Salafi harus ada di zaman Nabi, maka mari kita balik faktanya, apakah nama Nahdlatul Ulama, nama Muhammadiyah, nama Persis, atau istilah teologis yang lain seperti Asy'ariyah, Maturidiyah, dan yang lainnya, apakah mereka semua itu nama-nama pernah ada di zaman Nabi? Tentu tidak pernah ada ya, ikhwah. Nah, mengapa Anda hanya sewot dan sentimen pada penamaan Salafi atau Ahlul Hadis, yang secara bahasa berarti para pengikut generasi terdahulu, yang kita maksud Salafi di sini atau Ahlul Hadis ya, itu secara bahasa berarti
para pengikut generasi terdahulu. Nah, ini adalah bukti nyata betapa tidak objektifnya analisis yang Anda sajikan, wahai Bapak yang berbicara dalam video Arabic Studies. Kemudian poin keempat yang di sini kita ingin paparkan yaitu logika Sulaman, kata dia ya. Walaupun kita nggak terlalu bahas perkataan beliau secara mendalam Sulaman yang seperti apa ya, tapi logika Sulaman yang justru malah membunuh argumen dia sendiri ya. Jadi pada poin keempat ini kita ingin membongkar hoax. Di dalamnya ada makna hoax ya, penyembunyian tradisi intelektual ya. Nah, kekeliruan dalam video itu si pembicara menuduh Salafi menyembunyikan atau menyeleksi, kata dia, ilmu filsafat dan ilmu kalam sebagai tradisi intelektual Islam terdahulu. Ya. Kemudian fakta sejarah yang kita bisa sebutkan, yang mengharamkan ilmu kalam dan filsafat teologis itu bukan Salafi modern, melainkan ini merupakan ijma atau kesepakatan dari 4 imam madhab. Maka berikutnya kita berikan penegasan untuk poin yang keempat ini, bahwa pembicara di sini menggunakan analogi sulaman baju ya untuk menuduh Salafi sengaja menonjolkan tauhid dan ketaatan kepada pemerintah dalam hal ini, sembari menyembunyikan tradisi intelektual seperti mukalam dan filsafat. Nah, argumen ini justru menjadi bom bunuh diri bagi dirinya sendiri ya, bagi sang pembicara. Ketahuilah, wahai ikhwah, Salafi itu melarang filsafat teologis dan ilmu kalam bukan karena pesanan penguasa Saudi ya, ini lucu ya. Jadi bukan karena pesanan penguasa Saudi, melainkan karena Salafi setia pada fatwa para ulama salaf sejati. Imam Asy-Syafi'i mengharamkan ilmu kalam. Imam Ahmad bin Hambal begitu juga memboikot ahli kalam. Kemudian ada Imam Abu Hanifah yang melarang muridnya berdebat menggunakan ilmu kalam. Jadi yang dikatakan bahwa Salafi itu adalah mungkin orang-orang atau dakwahnya adalah pesanan penguasa Saudi, itu tidak benar sama sekali ya. Karena di sini sebenarnya adalah Salafi itu hanya setia pada fatwa para ulama salaf yang sejati. Para ulama salaf baik yang awal maupun yang belakangan pun yang mengikuti para salaf dengan sejati, maksudnya dengan taat mengikuti ya. Kemudian jadi ketika Salafi membersihkan dakwah dari ilmu filsafat ya, mereka sedang menjalankan amanah dari 4 imam mazhab. Justru pembicara inilah yang sebenarnya sedang melakukan taktik sulaman yang dia katakan sendiri, taktik sulaman dengan menyembunyikan fatwa asli para imam mazhab demi membela ilmu filsafat buatan Yunani kuno. Baik, lalu kita masuk ke poin kelima, yaitu pilihan sikap dalam hal ini apolitis Salafi demi kemaslahatan umat ya. Apolitis maksudnya menjauh-jauh dari politik ya. Nah, pada poin kelima ini ada tuduhan ya yang di situ menuduh sikap apolitis Salafi sebagai bentuk politik halus ya. Di situ framingnya ya. Nah, kekeliruan video itu menuduh sikap tidak mau ikut campurnya Salafi pada politik praktis, begitu pula larangan demo, itu adalah sebagai teknologi pengontrolan umat agar masyarakat itu menjadi pasif. Itu yang kurang lebih yang dia paparkan dalam video ya. Nah, fakta logika berdasarkan realita, mengkritik politik praktis secara serampangan itu terbukti tidak memberikan dampak kesejahteraan langsung bagi umat. Ya, ini fakta. Justru yang terjadi adalah sering memicu kekacauan atau chaos. Ya, maka kembali kita berikan penegasan untuk poin yang kelima. Sang pembicara menuduh bahwa sikap Salafi yang enggan terlibat politik praktis, ya, begitu juga tidak suka berdemonstrasi di jalan dan fokus pada perbaikan akidah, itu dia tuduh adalah sebagai bentuk politik halus yang mirip dengan rekomendasi Snouk Hurgronje ya untuk melemahkan umat. Ini tokoh Netherlands kalau tidak salah ya. Snouk Hurgronje ini. Ya, jadi katanya ini rekomendasi mirip ya, bentuk politik halus ini mirip dengan rekomendasi seorang tokoh yang bernama Snouk Hurgronje untuk melemahkan umat. Nah, ini sebenarnya
mohon maaf harus kami katakan, ini adalah fitnah yang sangat keji ya. Jadi Salafi di sini menasihati umat itu untuk tidak ikut-ikutan dalam hiruk-pikuk politik praktis karena melihat realitas secara jernih. Apa? Kita tanyakan aja, apa untungnya umat awam menghabiskan energi untuk mencaci maki pemerintah di media sosial atau demo-demo di jalan? Apa untungnya mencaci maki pemerintah di media sosial? Selain daripada menabung dosa ghibah, ya. Atau apa untungnya umat awam menghabiskan energi, waktu, bahkan sampai menumpahkan darah demo di jalan? Apakah dampak langsung akan memperbaiki ekonomi mereka? Tidak, jawabannya tidak, ya. Jangan salah ya, jawabannya tidak. Yang ada justru perpecahan di tengah masyarakat itu sendiri. Perhatikan. Salafi itu memilih jalur pendidikan, pemurnian akidah, dan perbaikan akhlak individu. Karena jika individunya sendiri baik, maka struktur sosial dan pemimpinnya pun yang naik otomatis akan ikut baik. Karena pemimpin itu naik dari bawah, apalagi dalam sistem demokrasi. Pemimpin dipilih. Yang pilih siapa? Rakyatnya. Maka pemimpin naik dari bawah ke atas. Maka yang dibaiki dulu, yang diperbaiki terlebih dahulu harusnya adalah individu masing-masing yang ada di bawah. Ya. Nah ini adalah hukum sunnatullah, bukan pesanan penguasa ya ikhwah. Baik, sekarang kita perlu menyampaikan poin tambahan yang pertama. Ya, ada poin tambahan ya. Yaitu terkait inferioritas akademik dan sikap mendewakan teori barat sang pembicara ya dalam video Arabic Studies ya. Pada poin tambahan ini kita menyatakan ada sindrom inferioritas akademik atau dengan kata lain krisis identitas muslim ya. Jadi kekeliruan yang ada dalam video adalah mengasumsikan bahwa analisis sosial dan keagamaan itu hanya valid jika memakai teori tokoh barat yang dimana di sini sudah disebutkan dalam video. Jika kita meneliti dalam video ya, tokoh-tokoh yang dibawakan oleh sang pembicara itu diantaranya Foucault yang seperti di video sebelumnya yang sudah pernah kita bahas, Michel Foucault ini, kemudian ada Fairclough, ada Van Dyck ya, ini semua tokoh-tokoh sekuler, tokoh-tokoh barat ya. Nah, pertanyaan fondasional, apakah Islam kekurangan tokoh cerdas dan kompeten hingga harus kita ini meminjam kacamata pemikir sekuler yang dimana mereka ini ateis untuk membedah agamanya sendiri? Nah, itu pertanyaan besar ya dan fondasional. Sedangkan tokoh Islam dalam yang bermanhaj salaf itu banyak yang bisa kita jadikan rujukan. Seperti contohnya Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi yang dimana beliau ini adalah merupakan pakar analisis kritis kitab teologi. Kemudian ada Al-Imam Al-Khattabi yang dimana beliau ini adalah seorang pakar kritik sastra dan wacana hadis. Kita juga memiliki Al-Imam Ibnu Taimiyah yang dikenal sebagai bapak dekonstruksi logika filsafat Yunani. Nah, maka pendapat kami adalah di sini ada satu hal yang sangat menggelitik sebenarnya ya dan menyedihkan dari seluruh isi video Arabic Studies tersebut. Kenapa? Yaitu sikap inferioritas akademik atau krisis identitas tadi ya, atau mentalitas minder yang teramat parah. Pembicara seolah-olah mendewakan ya teori-teori tokoh sekuler barat seperti Norman Fairclough, Theo Van Dyck hingga Michel Foucault. Seakan-akan analisis mereka ini tokoh-tokoh barat ini adalah kebenaran mutlak seolah-olah yang paling tinggi di atas segalanya. Jadi, mari kita bertanya secara jujur, apakah agama Islam ini kekurangan tokoh yang cerdas, kekurangan tokoh yang jenius dan kompeten? Sampai-sampai dalam urusan internal dakwah umat Islam itu harus dibedah, diukur menggunakan kacamata sosiologi barat, sosiolog barat yang bahkan tidak mengimani wahyu, ya tentunya tidak jawabannya ya. Jadi sang pembicara ini benar-benar mengkaji tradisi intelektual Islam secara jujur, ya jika kita benar-benar, jika kita benar-benar atau kita dan pembicara benar-benar mengkaji tradisi intelektual Islam secara jujur, maka kita akan langsung tahu bahwa Islam itu memiliki raksasa-raksasa pemikir yang metodologi analisisnya jauh lebih mutakhir, lebih lurus, dan lebih selamat ketimbang tokoh-tokoh sekuler ateis yang sudah didewakan oleh si pembicara dalam video ya. Kita di sini punya Al-Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi dalam kitabnya
Al-Fasl fil Milal wal Ahwa wan Nihal, yang menyajikan di sini analisis kritis tingkat tinggi dalam hal membedah wacana, ideologi, dan kerangka berpikir sekte-sekte menyimpang secara objektif, ya. Kemudian kita tegaskan lagi, kita juga punya Al-Imam Al-Khattabi, yang mana dalam kitab beliau Bayan I'jazil Quran, yang dimana beliau membedah bagaimana struktur teks dan bahasa Al-Quran membentuk realitas umat. Kita juga yang sudah kita kenal, kita punya Al-Imam Ibnu Taimiyah, yang melalui mahakarya beliau rahimahullahu ta'ala, yaitu Dar'u Ta'arudil Aqli wa Naql, serta ada juga Ar-Raddu 'alal Mantiqiyin, yaitu sebuah kitab dekonstruksi logika yang berhasil meruntuhkan dasar-dasar filsafat Yunani kuno jauh sebelum sosiolog barat lahir ke dunia. Jadi para tokoh Islam ini menganalisis masyarakat dengan landasan iman dan wahyu, sehingga hasilnya menuntut umat kepada kejernihan akidah. Sedangkan, mohon maaf, sang pembicara dalam video Arabic Studies justru memilih membebek alias mengekor pada pemikir barat yang menganggap agama ini hanyalah alat manipulasi kekuasaan. Sungguh, ini merupakan sebuah ironi. Jadi, mohon maaf ya, kita harus katakan mengaku mengajarkan studi, beliau mengaku mengajarkan studi Arab dan Islam, tetapi isi kepalanya justru dijajah oleh sekulerisme, yang dimana sekulerisme ini adalah punyanya Barat, ya, dan sungguh aneh ya, ikhwah. Kemudian poin tambahan yang kedua, dan insya Allah ini menjadi poin tambahan yang terakhir, yaitu jurang kesesatan logika, yang dimana di sini menyatakan hadis itu yang seolah-olah tidak berlaku di negara demokrasi, hadis tentang ketaatan kepada pemimpin, ya. Jadi pada poin tambahan ini ada narasi yang bisa dibilang menolak hadis Nabi dengan tameng demokrasi, negara demokrasi. Nah, kekeliruan yang ada dalam video tersebut, terdapat penggiringan opini bahwa karena Indonesia ini merupakan negara demokrasi, maka hadis larangan mengkritik atau mencela penguasa secara terang-terangan itu tidak 100% berlaku di sini. Seolah-olah seperti itu, ya. Nah, fakta kaidah hukum Islam bahwa hadis Nabi itu bersifat mutlak atau universal. Ini yang perlu kita ketahui dan berlaku di setiap zaman, di setiap tempat, dan serta sistem pemerintahan apapun, baik itu kerajaan maupun sistem pemerintahan demokrasi. Kalau misalkan hadis itu tidak sesuai ditempatkan di sini, hanya sesuai ditempatkan di masa ini atau masa itu, maka agama ini menjadi bukan agama yang lengkap. Betul tidak? Nah, kemudian Salafi di sini taat pada aturan negara, termasuk dalam hal ini adalah undang-undang kemerdekaan berpendapat. Salafi sangat menghargai itu. Namun, tetap mendasari adab penyampaiannya sesuai dengan tuntunan yang telah diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami berikan penegasan di sini pada poin tambahan ini, yaitu yang tidak kalah berbahaya dari video tersebut adalah dari video yang disampaikan oleh sang pembicara dalam channel Arabic Studies, adalah ketika pembicara menggiring opini publik dengan narasi bahwa Indonesia ini negara demokrasi loh. Jadi sah secara undang-undang untuk mengkritik dan mendemo, kritik dan demo. Jadi kita ini bukan berada di kerajaan Arab Saudi yang sifatnya otoriter, kata beliau. Jadi hadis-hadis tentang taat dan larangan menasehati penguasa secara terbuka itu seolah-olah kurang relevan di sini, kurang relevan ya, atau tidak begitu bisa dipakai gitu ya. Nah, jadi dengarkan ini baik-baik wahai kaum muslimin. Ini adalah syubhat yang sangat luar biasa, mohon maaf, menyesatkan ya. Karena pembicara secara tidak sadar atau mungkin sadar tapi sedang mencoba membatalkan dan menggugurkan sabda Rasulullah SAW hanya karena sebuah sistem buatan manusia bernama demokrasi. Jadi apakah pantas seorang muslim itu mengatakan bahwa sebuah hadis sahih itu tidak berlaku atau kurang relevan ya hanya karena undang-undang sebuah negara membolehkannya? Ya, sabda Rasulullah SAW itu bersifat universal. Kami katakan kembali di sini, kami tegaskan kembali, yaitu mutlak, berlaku di mana saja, berlaku kapan saja, dan dalam sistem pemerintahan apapun, baik kita tinggal di negara monarki,
negara oligarki maupun demokrasi, aturan Allah dan Rasulnya berada di atas segala aturan manusia. Ini yang perlu kita tegaskan di sini. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ingin menasihati penguasa, janganlah ia menampakkannya secara terang-terangan di depan umum, tetapi peganglah tangannya dan bersepilah dengannya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Nah, maksudnya dinasihati tetapi empat mata, secara tersembunyi, bukan dengan orasi di depan umum, berdemonstrasi yang akhirnya pada banyak kesempatan, pada banyak event itu menjadikan adanya pertumpahan darah di situ. Ya. Jadi hadis ini bukan tentang sistem politik, ini tentang adab dalam Islam. Jadi Salafi sangat tahu bahwa undang-undang di Indonesia menjamin kebebasan berpendapat dan Salafi menghormati hukum negara ini. Namun sebagai seorang muslim yang bertakwa, ketika kita ingin menyuarakan aspirasi atau masukan kepada pemerintah kita memilih cara yang beradab dan sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, bukan dengan cara mencaci maki di mimbar bebas, ya, membuat gaduh di jalanan, atau yang lebih parah memprovokasi massa di media sosial yang justru memicu kerusakan lebih besar. Sungguh mengerikan logika sang pembicara ini. Demi membela hak demokrasinya, dia rela menepikan dan menganggap tidak berlaku atau kurang relevannya, minimal kurang relevannya hadis dari kekasihnya sendiri yaitu Nabi SAW. Lalu sebenarnya siapa yang sedang memelintir agama demi sebuah ideologi? Ya, jawabannya sudah kita ketahui bersama sekarang, ada pada video dia sendiri dalam channel Arabic Studies tersebut. Oke, maka dalam closing ini kita berikan kesimpulan bahwa kebenaran Islam itu diukur dengan Al-Quran dan As-Sunnah, bukan dengan sosiologi sekuler Barat. Jangan kita terkecoh dengan istilah-istilah mentereng seperti discourse, governmentality, atau panopticon yang isinya hanya untuk mengaburkan dakwah tauhid. Kita kembali tegaskan bahwa dari kesimpulan ini, berhati-hatilah ikhwas kalian dalam mengkonsumsi konten media sosial. Jangan kita mudah silau dengan istilah-istilah akademik yang mentereng seperti kata discourse atau slogan governmentality atau panopticon, ya, yang mana istilah-istilah Barat itu sengaja dibawa ke ranah agama hanya untuk satu tujuan, yaitu membuat kita semua atau Anda sekalian ragu terhadap kemurnian dakwah tauhid dan juga sunnah yang diajarkan oleh para sahabat. Dakwah Salafi ini akan tetap konsisten insyaallah mengajak umat kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah tanpa peduli seberapa keras para akademisi sekuler mencoba membingkainya dengan teori-teori manusia yang rapuh. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.